Suatu kelahiran yang dibilang prematur adalah melahirkan di bawah usia 37 minggu. Jadi 37 minggu itu sekitar 9 bulanan ya. Jadi kalau udah hamil tapi kurang dari 9 bulan lalu melahirkan, nah itu yang dinamakan lahir prematur. Penyebab dari melahirkan secara prematur sendiri itu banyak. Ada kondisi dari ibunya, ada kondisi dari kehamilannya sendiri, ada juga kondisi dari janinnya. Nah, kalau misalnya penyebab dari kondisi ibunya itu salah satunya adalah yang berhubungan dengan penyakit atau komplikasi pada saat mams sedang hamil. Misalnya ada komplikasi tekanan darah tinggi atau preeklamsi. Nah, hal seperti itu bisa meningkatkan resiko untuk mams melahirkan secara prematur. Tanda-tanda pada saat mams melahirkan secara prematur. Sebetulnya tanda-tandanya hampir mirip dengan pada saat mams tanda-tanda ingin melahirkan ya. Cuman bedanya adalah waktunya. Jadi pada saat mams sebelum mencapai usia kehamilan 9 bulan, nah ini mams sudah merasakan tanda-tanda seperti ini. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas mengenai satu topik, yaitu tanda-tanda melahirkan secara prematur. Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya, untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini, yang tulisan subscribe. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Kalau kita berbicara tentang kehamilan itu memang dibagi menjadi 3 trimester ya. Jadi secara awam tuh dibagi sekitar 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. 3 bulan awal, 3 bulan pertengahan, nanti dan 3 bulan akhir. Suatu kelahiran yang dibilang prematur adalah melahirkan di bawah usia 37 minggu. Jadi 37 minggu itu sekitar 9 bulanan ya. Jadi kalau udah hamil tapi kurang dari 9 bulan lalu melahirkan, nah itu yang dinamakan lahir prematur. Nah, batas bawahnya biasanya itu di atas 20 minggu atau di atas 5 bulan. Jadi yang melahirkan di atas 5 bulan atau misalnya 6 bulan, 7 bulan sampai kurang dari 9 bulan, nah itu yang dinamakan melahirkan secara prematur. Sebetulnya istilah prematur ini lebih cocok untuk kita gunakan pada saat usia janin ya. Jadi prematur atau matur itu kita lihat dari kondisi janinnya. Kalau misalnya istilah dalam kandungannya, usia kandungannya itu biasanya kita sebut dengan preterm, melahirkan sebelum term. Term itu pada saat matang atau misalnya pada saat usia cukup bulan. Jadi kalau misalnya melahirkan kurang dari bulannya, ya itu kita sebut dengan preterm. Karena kalau prematur itu kita lihat dari kondisi bayinya, apakah matur, misalnya organ-organnya itu sudah matang atau belum, misalnya organ paru-parunya, organ hatinya itu sudah matang berfungsi dengan baik atau belum. Nah itu biasa istilah itu kita gunakan pada saat kita melihat dari kondisi bayinya, prematur atau yang sudah matur atau sudah cukup bulan. Penyebab dari melahirkan secara prematur sendiri itu banyak. Ada kondisi dari ibunya, ada kondisi dari kehamilannya sendiri, ada juga kondisi dari janinnya. Nah, kalau misalnya penyebab dari kondisi ibunya itu salah satunya adalah yang berhubungan dengan penyakit atau komplikasi pada saat mams sedang hamil. Misalnya ada komplikasi tekanan darah tinggi atau preeklamsi. Nah, hal seperti itu bisa meningkatkan resiko untuk mams melahirkan secara prematur. Atau misalnya mams yang hamil ini juga menderita penyakit, misalnya ada infeksi. Infeksi itu bisa bermacam-macam infeksinya. Infeksi mulai dari keputihan atau infeksi saluran napas, jadi sering batuk, atau misalnya infeksi yang lainnya, misalnya ada infeksi di gigi. Nah, itu bisa menyebabkan si mams yang lagi hamil ini merasakan adanya kontraksi prematur yang bisa mengakibatkan nanti sampai melahirkan prematur. Ada juga misalnya kondisi ada gangguan kekentalan darah. Nah, itu juga bisa tuh menyebabkan si mams itu lahir secara prematur. Dan juga misalnya si mams yang sedang hamil ini dulunya sudah pernah ada operasi sebelumnya, misalnya operasi dari pengikisan mulut rahimnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan si mams ini bisa menyebabkan lahir secara prematur. Atau misalnya mams sudah menjalani operasi, misalnya pengangkatan miom, atau yang operasi berhubungan dengan kandungan mams. Jadi kandungan mams itu pernah dioperasi. Jadi ada sayatan. Nah, itu bisa menyebabkan rahimnya itu kurang bisa untuk mempertahankan kehamilannya sampai cukup bulan. Ke faktor penyebab dari kondisi kehamilannya sendiri ya. Jadi kalau kondisi kehamilannya sendiri itu juga bisa menyebabkan mams lahir prematur. Contohnya, apabila mams hamil dengan jumlah air ketuban yang sangat banyak, bisa menyebabkan rahim itu meregang sehingga
sudah mencapai daya regangannya, jadi si rahim itu mulai berkontraksi meskipun belum mencapai cukup bulan. Atau bisa juga disebabkan oleh kelainan plasenta. Kelainan plasenta ini bisa karena kelainan letak plasenta, misalnya plasentanya letaknya di bawah mendekati jalan lahir. Nah, itu bisa menyebabkan si mams lahir prematur karena ada sering terjadi perdarahan. Nah, kita ke faktor dari si janinnya. Nah, faktor yang bisa menyebabkan menjadi lahir prematur, misalnya mams hamil dengan jumlah janin lebih dari satu, misalnya ada kembar 2, kembar 3. Nah, itu bisa menyebabkan si mams yang lagi hamil ini juga bisa melahirkan secara prematur. Atau misalnya ada kecacatan dari janin. Nah, kecacatan ini juga bisa mengakibatkan mams nanti hamilnya itu tidak mencapai cukup bulan. Ya, biasanya bisa melahirkan secara lebih cepat. Dan juga ada kondisi misalnya terjadinya IUGR atau pertumbuhan janin terhambat, sehingga si janinnya ini berat badannya kurang biasanya, tidak mencapai berat badan optimal, atau babynya tuh kecil berat badannya. Nah, itu juga bisa menyebabkan mams melahirkan secara prematur. Nah, kelahiran prematur ini memang kita sangat hindari ya. Kenapa? Karena komplikasi untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya itu terhadap baby yang nanti lahir itu sangat bisa berakibat fatal. Tergantung lagi nanti dari usia pada saat si baby ini dilahirkan. Misalnya ada yang melahirkan di usia 25 minggu atau sekitar 6 bulan lebih sedikit. Nah, itu komplikasi yang bisa timbul terhadap si anak ini nantinya itu sangat-sangat bisa berakibat fatal. Misalnya ada gangguan dari hati atau gangguan jantungnya karena organ-organ yang terbentuk itu masih belum sempurna pada saat si baby itu dilahirkan. Dan juga bisa berdampak nih sampai si baby ini nanti suatu saat menjadi dewasa. Misalnya bisa juga berpengaruh terhadap penglihatannya, terus kecerdasannya, dan juga metabolisme tubuhnya. Sehingga bisa juga mengakibatkan gangguan pada saat tumbuh kembang si anak nanti. Tanda-tanda pada saat mams melahirkan secara prematur. Sebetulnya tanda-tandanya hampir mirip dengan pada saat mams tanda-tanda ingin melahirkan ya. Cuman bedanya adalah waktunya. Jadi pada saat mams belum mencapai usia kehamilan 9 bulan, nah ini mams sudah merasakan tanda-tanda seperti ini. Misalnya terjadinya kontraksi. Jadi pada saat dipegang perutnya itu kencang atau keras. Jadi kayak sekeras papan lah. Perut mams itu bisa mengeras semuanya ya, jadi dari atas sampai ke bawah dan dari kiri ke kanan itu semua juga jadi mengeras. Nah, itu namanya kontraksi. Kontraksi itu bisa terjadi secara reguler atau teratur ya. Kontraksi itu biasanya pada saat mams sudah merasakan kontraksi yang teratur, misalnya terjadi dalam 10 menit sekali. Jadi dalam 1 jam itu terjadi kontraksi secara teratur setiap 10 menit sekali. Nah, itu sudah bisa dikatakan mams sudah ada tuh kontraksi yang asli. Dan juga apabila mams merasakan adanya lendir darah yang keluar dari jalan lahir. Nah, itu juga sudah merupakan suatu tanda bahwa ini sudah mau terjadi persalinan yang memang belum cukup bulan. Dan apabila mams merasakan adanya rembesan air ketuban, itu juga mams sebaiknya sudah harus langsung periksa ya. Karena apabila mams merasakan tanda-tanda seperti yang tadi saya sebutkan, itu berarti mams sudah mulai masuk ke dalam fase yang namanya sudah mau dalam persalinan. Apapun itu usia kandungannya. Yang terpenting adalah apabila mams merasakan hal tersebut dan usia kehamilannya itu masih di bawah 9 bulan atau di bawah 37 minggu, mams sebaiknya sudah harus segera periksa ya. Cara pencegahannya, tentu semua mams yang sedang hamil tidak ingin hal ini terjadi ya. Yang pertama, mams juga harus cukup istirahat. Jadi jangan sampai kecapean. Karena kecapean sendiri itu bisa men-trigger si rahim ini supaya untuk berkontraksi. Yang kedua, cukupi asupan nutrisi harian ya. Karena dengan kita mencukupi asupan nutrisi, si rahim ini juga dapat terjaga nih supaya dia tidak ada kontraksi. Jadi kalau kita misalnya terjadi dehidrasi atau misalnya kita kurang makannya, nah itu bisa menyebabkan rahimnya itu berkontraksi sehingga nanti bisa lahir prematur. Dan juga jangan lupa ya untuk minum multivitamin ya, suplemen kehamilan itu pada saat sedang hamil itu memang sangat dianjurkan. Dan mams juga harus tahu nih kondisi mams. Jadi pada saat hamil sebaiknya memang diperiksa darah dan juga tekanan darah sehingga kita tahu apakah ada faktor resiko, misalnya ada kekentalan darah atau misalnya ada anemia, kekurangan sel darah merah. Itu semua bisa menyebabkan meningkatnya faktor resiko untuk terjadinya lahir prematur. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.